Aku menuntut ilmu karena engkau, dan aku mengajarkannya karena engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala pernah berkhutbah di bulan Sya'ban menyongsong bulan suci Ramadan. Salah satu dari isi khutbah beliau yang sangat panjang, beliau bersabda, wastaghfiru fihi min arba'i hisalin khoslataini turuduna bihima rabbukum wa khoslataini la ghinal lakum anhuma. Ammal khoslatani allatani turuduna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Wa ammal latani la ghinal lakum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa tata'awwaduna bihi minan nar. Artinya sahabat amalan mulia, dan perbanyaklah olehmu 4 macam. 2 macam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 2 macam lagi adalah untuk kebutuhan hajatmu. Adapun 2 macam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Yang kedua adalah untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun 2 untuk kebutuhan hidup hajat kita adalah mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Yang keempat adalah berlindung dari api neraka. Di bulan Sya'ban ini kita harus memperbaiki akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti di bulan suci Ramadan akidah kita benar, tauhid kita benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW, fa syahadatu an la ilaha illallah, maka engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang benar-benar berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya, dan jangan mensyirikatkan dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, dalam hidup ini yang paling kita takuti adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah, amma inni la aqulu ta'buduna syamsa wala qamaran wala thanan walakin a'malan li ghairillahi wa syahwatan khafiyah. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada umatku adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saya tidak mengatakan kamu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, tidak. Tapi engkau beramal yang tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan syirik kecil. Kalau syirik besar, sudah jelas menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, menyembah kayu dan segala macam. Nanti di hari kiamat, yang pertama diputuskan amal ibadahnya adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mati syahid. Ketika orang-orang yang mati syahid itu datang dan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dipertunjukkan kepadanya, lalu kemudian ia mengakui semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang besar itu? Orang yang mati syahid itu berkata, aku mempergunakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah dengan berjuang dan berperang di jalan-Mu, sehingga aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau bohong. Engkau berjuang bukan karena aku, tapi engkau berperang karena ingin dianggap sebagai orang yang gagah berani, dianggap sebagai pahlawan. Lalu orang ini diseret mukanya ke api neraka. Kemudian orang yang kedua, orang yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya.
Ketika orang-orang ini datang dan berkumpul, lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seluruh nikmat-nikmatnya kepada mereka, dan kemudian pun dengan serta-merta mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang besar itu? Lalu orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya itu berkata, ya Allah, dengan nikmat-Mu yang banyak itu, aku menuntut ilmu karena Engkau, dan aku mengajarkannya karena Engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau bohong. Engkau belajar supaya engkau dikatakan qori, orang yang ahli, orang yang paham, orang yang mengerti. Engkau mengajarkannya agar engkau dipanggil orang alim, orang pintar, orang cerdas. Yang lain di sisimu adalah orang bodoh. Lalu orang ini diseret mukanya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Yang ketiga yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang kaya yang Allah berikan rezeki berlimpah ruah, yang Allah berikan kelapangan rezeki, dimudahkan urusan dan segala halnya dalam kehidupan dunia ini. Ketika suatu saat nanti mereka dihisap, maka ditunjukkanlah seluruh nikmat-nikmat yang besar itu kepada mereka. Lalu mereka pun mengakuinya, benar ya Allah, nikmat-Mu ini berasal dari Engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dengan nikmat yang banyak itu, apa yang bisa kamu lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kaya itu berkata, ya Allah, dengan nikmat yang sangat besar, dengan kekayaan yang kami miliki, kami menderma ke sana, menderma ke sini, beri bantuan ini, beri pertolongan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabtum, kamu sekalian berbohong. Kamu menderma ke sana kemari, kamu membantu ke sana kemari, tapi niat dan tujuanmu adalah untuk dipanggil orang yang dermawan, dan engkau sudah mendapatkannya. Maka orang-orang ini pun diseret mukanya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Berjuang, berperang, mati syahid karena kegagahan dan kepahlawanan, didapat gelar kepahlawanan, belajar, mengajar, didapat gelar orang alim, dapat gelar qori, tapi dicampakkan dalam api neraka. Inilah yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, perbaiki dulu akidah dan ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak mau diduakan dalam kehidupan ini. Susah, memang sangat susah. Manusia sangat ingin disanjung, manusia ingin sangat dipuji, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau segala pujian dan sanjungan itu dialamatkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala ingin pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan ke muka bumi ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Bila bermanfaat, mohon klik like dan komen, subscribe bagi yang belum. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.